Banyak yang tahu nama Minangkabau. Namun, tahukah Anda dari mana nama itu berasal? Sebuah kisah lama, sebuah tambo, menyimpan petunjuk. Kisah itu menceritakan masa ketika dua kerajaan berada di ambang peperangan. Untuk menghindari pertumpahan darah, mereka mencapai sebuah kesepakatan. Mereka tidak akan bertarung dengan prajurit. Mereka akan bertarung dengan kerbau. Satu pihak membawa seekor kerbau jantan yang besar dan kuat, dengan tanduk yang tajam dan siap untuk bertarung. Semua orang mengira kerbau itu akan mengalahkan lawannya dengan mudah. Namun, pihak lain memiliki strategi yang berbeda. Mereka membawa seekor anak kerbau yang kecil dan lapar. Mereka juga telah memasang ujung besi yang tajam pada tanduknya yang kecil. Saat pertandingan dimulai, anak kerbau itu dilepaskan. Didorong oleh rasa lapar, ia tidak melihat musuh. Ia melihat induknya. Dengan panik, ia menyeruduk perut lunak kerbau jantan itu, mencari puting susu. Sang juara yang perkasa, terluka dan bingung, roboh kesakitan. Kerumunan penonton pun bersorak. Mereka berseru, Minangkabau. Dari seruan kemenangan inilah, konon nama Minangkabau lahir. Sebuah kisah tentang akal yang mengalahkan kekuatan. Legenda ini adalah pintu untuk memahami sebuah budaya yang kaya. Namun, apakah ini hanya sebuah cerita? Sejarah Minangkabau tidak hanya dibangun di atas legenda. Pondasinya terukir di atas batu, tercatat dalam naskah-naskah kuno. Bukti nyata menunjukkan adanya peradaban kuat yang pernah berkembang jauh di dataran tinggi Sumatera di masa lampau. Salah satu bukti paling penting berasal dari abad ke-13. Prasasti Padang Roko. Prasasti itu mengisahkan perjalanan sebuah arca, Amoghapasa, yang dikirim sebagai hadiah dari seorang raja Jawa. Arca itu melakukan perjalanan ke Dharmasraya, sebuah kerajaan di jantung Sumatera, dekat wilayah Minangkabau saat ini. Kemudian pada abad ke-14 muncul seorang tokoh yang kuat, Aditya Warman, seorang raja dengan ikatan bangsawan Sumatera dan Jawa. Ia meninggalkan banyak prasasti, mengukir pemerintahannya di atas batu. Banyak sarjana melihatnya sebagai pendiri Pagaruyung, pusat kekuasaan legendaris para penguasa Minang. Pagaruyung menjadi jantung dunia Minangkabau. Terletak di dataran tinggi yang subur, dilindungi oleh jajaran pegunungan. Tanahnya menghasilkan emas dan hasil hutan. Sungai-sungainya menyediakan jalur perdagangan ke pantai timur dan pantai barat Sumatera. Pagaruyung bukan hanya pusat politik, ia adalah pusat budaya. Dari sinilah adat istiadat unik, atau adat, Minangkabau dipelihara dan disebarkan, membentuk identitas selama berabad-abad. Seiring berkembangnya perdagangan, gagasan-gagasan baru tiba di pesisir Sumatera. Islam adalah salah satunya. Islam datang secara damai, dibawa oleh para pedagang dan ulama yang menempuh jalur perdagangan pesisir yang perlahan-lahan masuk ke pedalaman. Di dataran tinggi Minangkabau, keyakinan baru ini bertemu dengan adat. Pertanyaannya bukanlah mana yang akan menggantikan yang lain, melainkan bagaimana keduanya bisa hidup berdampingan. Mereka menemukan sintesis yang cemerlang landasan identitas mereka. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adat bersendi hukum agama dan hukum agama bersendi kitab suci Al-Quran. Ini menciptakan keseimbangan yang harmonis. Inti dari adat adalah struktur sosial yang mengejutkan. Sistem matrilineal, garis keturunan, keanggotaan suku, warisan harta pusaka semua melalui garis ibu. Anak-anak menjadi bagian dari suku ibunya yaitu suku. Tokoh sentral di rumah gadang adalah perempuan tertua. Pria berperan sebagai mamak, paman dari pihak ibu. Mamak merawat dan membimbing anak-anak saudara perempuannya. Kehidupan berpusat pada nagari. Nagari adalah sebuah republik mandiri dengan wilayahnya sendiri. Nagari memiliki dewan sendiri. Keputusan tidak dibuat oleh satu penguasa. Keputusan dicapai melalui mufakat, musyawarah. 3 kelompok utama berpartisipasi. Ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Ciri khas lain dari budaya Minangkabau adalah tradisi merantau. Ini adalah perjalanan sukarela para pemuda dan kini juga para perempuan meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari ilmu, pengalaman, atau peruntungan di rantau. Ini adalah sebuah ritual peralihan. Meskipun sistem matrilineal menyediakan jaring pengaman yang kokoh di kampung halaman, merantau mendorong individu untuk menjadi mandiri, mudah beradaptasi, dan berwawasan luas. Tujuannya bukan untuk pergi selamanya. Mereka diharapkan untuk kembali, membawa kekayaan, keterampilan, dan gagasan baru untuk memperkaya kampung halaman mereka. Tradisi ini telah menciptakan diaspora yang luas. Komunitas Minangkabau dapat ditemukan di kota-kota di seluruh Indonesia dan sekitarnya. Salah satu contoh yang luar biasa ada di Malaysia, khususnya Negeri Sembilan.
Berabad-abad yang lalu, para perantau Minangkabau menetap di sana, membawa adat matrilineal, arsitektur, dan struktur sosial mereka. Namun, sejarah Minangkabau tidak luput dari konflik yang mendalam. Awal abad ke-19 menyaksikan pecahnya Perang Padri. Ini bukanlah perang melawan penjajah dari luar, setidaknya tidak pada awalnya. Ini adalah konflik internal yang sengit. Di satu sisi adalah kaum Padri, para reformis Islam yang ingin memurnikan praktik Islam di dataran tinggi, menentang adat istiadat setempat yang mereka anggap tidak Islami. Di sisi lain adalah kaum adat, kaum tradisionalis yang berusaha mempertahankan tradisi leluhur mereka. Konflik menjadi semakin rumit ketika pemerintah kolonial Belanda ikut campur. Pada akhirnya, para pemimpin Padri dan adat menyadari bahwa mereka memiliki musuh bersama. Mereka bersatu, tetapi sudah terlambat. Perang itu meninggalkan luka yang dalam, tetapi juga memaksa evaluasi ulang hubungan antara adat dan Islam, yang pada akhirnya memperkuat prinsip adat Basandi Syarak sebagai jalan menuju persatuan. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, ekonomi Sumatera Barat mengalami transformasi. Belanda sangat ingin menguasai sumber daya berharga di wilayah itu. Mereka mengintensifkan produksi kopi, lada, dan tanaman komersial lainnya. Mereka memodernisasi penambangan emas. Untuk mengangkut barang-barang ini, mereka membangun jalan, rel kereta api, dan memperluas kota pelabuhan Padang. Meskipun infrastruktur ini dibangun untuk keuntungan kolonial, ada konsekuensi yang tidak disengaja. Infrastruktur ini menghubungkan dataran tinggi yang terisolasi ke dunia luar lebih dari sebelumnya. Tidak hanya membawa barang, tetapi juga gagasan modern dan pendidikan. Akses baru terhadap pendidikan ini menjadi alat yang ampuh. Generasi baru pemuda Minangkabau bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Mereka belajar tentang nasionalisme, demokrasi, dan penentuan nasib sendiri. Mereka menjadi pemikir, penulis, dan organisator. Kecerdasan dan pemikiran strategis yang dirayakan dalam legenda Minangkabau kini diterapkan pada perjuangan baru yang jauh lebih besar, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Wilayah Minangkabau menjadi lahan subur bagi para pemimpin nasionalis, menghasilkan sejumlah tokoh kunci yang luar biasa yang akan membentuk masa depan sebuah bangsa. Muhammad Hatta, salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia dan wakil presiden pertamanya. Sultan Syahrir, seorang intelektual brilian dan Perdana Menteri pertama bangsa ini. Tan Malaka, sang revolusioner yang berapi-api, yang gagasannya menginspirasi para aktivis di seluruh Asia Tenggara. Haji Agus Salim, seorang diplomat ulung yang dikenal sebagai The Grand Old Man dalam politik Indonesia. Tokoh-tokoh ini dan banyak lainnya membawa kecerdasan tajam dan prinsip-prinsip kuat mereka ke panggung nasional, memainkan peran yang tak tergantikan dalam kelahiran Republik ini. Hari ini, warisan Minangkabau terus bertahan. Warisan itu hidup dalam arsitektur megah rumah gadang dengan atap melengkungnya yang ikonik. Terasa dalam kulinernya yang terkenal di dunia, di mana rendang telah menjadi duta global. Terlihat dalam kesenian randai dan silek yang semarak. Semangat musyawarah berlanjut dalam pertemuan-pertemuan komunitas dan dorongan merantau mendorong generasi baru untuk sukses di seluruh dunia. Dari legenda kuno hingga realitas modern, kisah Minangkabau adalah narasi kuat tentang sebuah budaya yang berakar kuat pada tradisi sekaligus terbuka secara dinamis terhadap dunia. Ini adalah warisan yang terus berkembang, namun tidak pernah kehilangan jati dirinya yang kuat.